kasih atas partisipasi dari kalian semua. Kita telah menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, Indonesia Raya. Kita mulai pembelajaran kita kali ini tetap dalam keadaan semangat dan salam sehat selalu. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Ini merupakan topik yang sangat asik sekali bagi kita. Ada beberapa notasi atau penulisan limit fungsi aljabar. Yang pertama bentuknya seperti ini. Ini dibaca limit fungsi fx untuk x-nya mendekati a. Ada juga bentuk limit seperti ini. Ini dibaca limit fx per gx untuk x-nya mendekati a. Lalu ada juga bentuknya seperti ini, sama seperti yang tadi. Ini dibaca limit fungsi fx per gx untuk x-nya mendekati apa biasanya di sini namanya? Tak hingga. Untuk x-nya mendekati tak hingga. Jadi di dalam limit fungsi aljabar ada dua bentuk yang akan kita pelajari. Yang pertama limit untuk x-nya mendekati a, di mana a-nya ini merupakan suatu bilangan. Paham ya? Yang kedua itu limit x-nya mendekati tak hingga. Ini ditulis seperti ini, x mendekati tak hingga. Kita baca seperti itu ya. Di mana kedua bentuk ini bisa kita selesaikan dengan tiga cara. Yang pertama itu dengan cara substitusi. Kita ingat substitusi itu dengan pemisalan, berarti mengganti. Nah, kita ganti untuk x mendekati a, berarti kita gantilah x-nya itu jadi a. Untuk x mendekati tak hingga, berarti gantilah x-nya jadi tak hingga. Nanti setelah kita substitusi, kita peroleh hasil 0 per 0, atau hasil tak hingga per tak hingga, atau hasil tak hingga dikurang tak hingga, itu merupakan bentuk tak tentu. Artinya ini bukan merupakan penyelesaian dari limit fungsi aljabar. Jadi kalau bentuk tak tentu kita jumpai salah satunya seperti ini, kita gunakan boleh dengan langkah kedua atau langkah ketiga. Sudah, yaitu dengan cara faktorisasi atau memfaktorkan. Bisa ya? Nah, tahu boleh juga kita dengan perkalian sekawan atau lawan, itu namanya rasional. Nah, kali ini kita akan belajar untuk limit x mendekati a. Maksudnya gimana Pak? Yang pertama itu tadi kita langkahnya adalah substitusi. Bentuk substitusinya seperti ini. Artinya tadi kita ganti nilai x-nya pada fungsi ini dengan a menjadi fa. Fx kita ganti jadi fa. X-nya ini kita ganti jadi a. Demikian juga bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi kita ganti nilai x pada masing-masing fungsi dengan pendekatan nilainya yaitu a. Berarti ganti aja. Contohnya lebih paham kita perhatikan contoh soal seperti ini. Ini ada 4, dimana keempatnya akan kita selesaikan ya. Yang pertama ini adalah kita baca limit 2x kurang 5 untuk x-nya mendekati 3. Maka dengan cara substitusi artinya kita ganti setiap nilai x yang ada pada fungsi ini dengan 3. Berarti 2 kali 3 dikurang 5. 2 kali 3 6. 6 kurang 5 1. Maka inilah hasil dari pendekatan limit 2x kurang 5 untuk x-nya mendekati 3. Hasilnya adalah 1. Gampang ya? Sampai di sini paham? Kalau paham Bapak minta nih kepada kita like-nya dulu nih, biar kita lanjut kepada soal yang kedua. Kira-kira sampai di sini paham ya? Kita lanjut kepada soal yang kedua. Nah, kita perhatikan. Yang kedua gimana Pak? Limit x kuadrat ditambah 1 pangkat 3. X-nya mendekati min 3. Sama, ganti aja x-nya dengan min 3. Berarti min 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Ikuti aja nah bentuknya. Maka kita peroleh min 3 pangkat 2 itu berapa? 9 tambah 1 10. 10 kita pangkatkan 3. Berapa kira-kira? Ada yang bisa tahu 10 pangkat 3 berapa nak? 1000 Pak. Iya benar 1000. Maka hasilnya 1000. Maka limit ini hasilnya adalah 1000. Oke ya, terima kasih ya. Nah sekarang yang ketiga, limit 2x pangkat 3 kurang x kuadrat ditambah 6 per x kuadrat dikurang 2. Sama seperti ini. Sama langkahnya nak. Langkah pertama harus kita lalui. Itu dengan cara apa? Dengan cara substitusi. Ganti aja semua dengan berapa pendekatannya? 0. Ganti x-nya dengan pendekatan 0. 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2 tambah 6. Kita bagi dengan 0 kuadrat dikurang 2. Sama ya, tinggal ganti aja. Maka hasilnya akan kita peroleh 6 dibagi dengan min 2. 6 bagi min 2 itu min 3. Maka hasil limit ini itu sama dengan min 3. Paham? Nah, sampai di sini yang keempat. Limit
X kuadrat ditambah 2X kurang 8 dibagi dengan X kurang 2. X-nya mendekati 2. Sama, ganti aja nilai X-nya ini dengan pendekatannya. Berapa? 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 8. Per, ini juga kita ganti 2 kurang 2. Maka hasilnya akan kita peroleh 0/0. Ternyata 0/0 itu seperti yang kita pelajari sebelumnya tadi, yaitu merupakan bentuk tak tentu. Berarti ini bukan penyelesaian dari soal yang keempat ini, yaitu limit X kuadrat tambah 2X kurang 8 dibagi X kurang 2 untuk X nya mendekati 2. Bukan penyelesaiannya ini. Nah, jadi langkahnya gimana Pak? Langkahnya boleh kamu dengan cara memfaktorkan seperti ini. Kita perhatikan ya. Nah, tadi kita kita substitusikan seperti ini. Sudah kita jumpai bentuk 0/0. Lihat soal keempatnya tadi sama ya. Nah, kita bisa kerjakan dengan cara faktorisasi. Setelah kita substitusi, jumpalah 0/0. Rupanya 0/0 itu bentuk tak tentu, nah. Maka kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Apa tujuan kita memfaktorisasi? Ingat, tujuan kita memfaktorisasi dan merasionalkan nanti juga sama tujuannya. Faktorisasi dan rasional juga sama tujuannya. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari unsur yang sama. Sehingga jika ada unsur yang sama bisa kita hilangkan. Nah, caranya gimana? Di faktorisasi kita ingat pelajaran sebelumnya mengenai persamaan kuadrat. Kalau bentuk ini pangkat 2, berarti bisa kita faktorkan. Berapa kira-kira faktornya ini? Faktor dari X kuadrat ditambah 2X kurang 8. Cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya X kuadrat. Cari juga dua bilangan jika dikhasilkan hasilnya apa? -8. Tetapi jika dijumlahkan hasilnya positif 2. Maka itu adalah limit X ditambah 4 dikali X dikurang 2. Kemudian kita bagi dengan X kurang 2. Perhatikan nak, kalau kamu substitusi, kali ini perhatikan ya yang di sini. Kalau kamu substitusi hilang limitnya ya, nggak bapak tulis lagi di sini limitnya. Tidak bapak tulis lagi di sini limitnya ya nak. Ingat, kalau setelah disubstitusi. Tapi kalau belum disubstitusi, masih kita faktorkan atau kita rasionalkan, masih kita tulis limit di sini. Masih ditulis nak. Limit X mendekati 2, makanya masih bapak tulis. Karena masih bapak faktorkan. Faktornya adalah X tambah 4 dikali X kurang 2. Ada unsur yang sama kan, yaitu X kurang 2. Berarti boleh kita coret. Maka ini akan menjadi limit X mendekati 2 X ditambah 4. Maka coba lagi substitusi. Apakah jumpa lagi 0/0? Coba deh, 2 ditambah 4 itu berapa? 6. 6 ini kan nggak 0/0. Paham ya? 6 ini kan nggak 0/0. Maka inilah merupakan solusi dari limit X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 dibagi dengan X kurang 2. Sampai di sini paham? Nah, supaya lebih paham, bapak buat bentuknya seperti ini, tambah lagi nih. Nah, tadi tujuan kita faktorisasi adalah mencari unsur yang sama. Coba kita perhatikan di sini, nak. Limit 6X pangkat 5 kurang 4X. Kalau kita masukkan, kita substitusi nilai X-nya ini 0, maka ini akan kita peroleh 6 kali 0 pangkat 5 kurang 4 kali 0 per 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 0. Nanti kalau kita proses, hasilnya ini akan kita memiliki itu 0/0. Di mana 0/0 itu tadi apa? Bentuk tak tentu. Benar sekali. Nah, sekarang ini merupakan bentuk tak tentu. Lalu bagaimana? Karena kamu jumpa setelah kamu substitusi bentuk tak tentu, kamu gunakanlah akal-akalnya dengan cara yang pertama boleh dengan faktor. Yaitu lihat apa yang mau kita faktorkan di sini. Adakah unsur yang sama dari sini? 6X pangkat 5 kurang 4X sama-sama punya X di sini. Demikian juga yang di bawah atau penyebutnya 2X kuadrat ditambah X sama-sama punya X. Bolehlah bapak keluarkan X yang di atas sama X yang di bawah. Bentuknya akan menjadi seperti ini kan. Kalau bapak masukkan satu-satu bakal balik lagi seperti semula. Paham ya? Nah, kalau yang ini berarti sama-sama punya X bapak keluarkan. Bolehlah X-nya bapak coret. Sampai di sini bisa? Bisa kira-kira sampai di sini nak? Paham ya? Nah, kalau bapak coret apa hasilnya? Hasilnya akan kita jumpai limit 6X pangkat 4 kurang 4 per 2X tambah 1. Coba kita substitusi lagi yuk. Ini X nya kita ganti jadi 0.
Berarti 6 dikali 0 pangkat 4 dikurang 4 dibagi dengan 2 kali 0 tambah 1. Maka kalau kita sederhanakan ini nanti hasilnya akan kita peroleh itu min 4 min 4 dibagi 1. Paham maksud Bapak? Inilah hasilnya. 6 kali 0 pangkat 4 kan 0. 0 kali 6 kan 0. 0 dikurang min 4 kan min 4. Dah, 2 kali 0 0 tambah 1 1. Berarti min 4 bagi 1 min 4. Bisa kira-kira sampai di sini paham? Paham, Bapak minta nih like-nya biar kita lanjut. Itulah dengan cara memfaktorisasi. Tujuan faktor itu mencari unsur yang sama sehingga bisa kita coret-coret. Tapi jangan Bapak yang dicoret ya nak. Kalau Bapak yang dicoret nanti jadi pohon faktor. Oke ya nak ya. Nah sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Gimana Pak? Kalau ini gimana? Kita ganti dulu yuk. X-nya ini jadi berapa? 2. Berarti 5 kali 2 pangkat 3 dikurang 40 per 2 pangkat 2 dikurang 4. Maka hasilnya ini akan kita peroleh 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 5 40. 40 kurang 40 0. Ini pun 0. Maka 0 per 0. Rupanya bentuk tak tentu. Nah caranya apa? Kita gunakan, ingat selalu kita lakukan dengan langkah pertama, yaitu bentuk tak tentu. Nah kita jumpai bentuk tak tentunya. Langkah pertamanya yaitu substitusi. Maka kita gunakan siasatnya. Siasat perang kita apa? Faktorisasi. Nah kira-kira apa yang mau saya lakukan terhadap soal ini? Oh rupanya kalau kita lihat-lihat dengan kita kedip-kedip mata sambil kita amati secara pelan-pelan. Tapi jangan sampai tertidur ya nak. Diamati tapi bukan tertidur nak. Nah rupanya ada 5 di sini nak. Di 40 ini kan 5 kali 8. Boleh Bapak keluarkan 5-nya? Boleh Pak. Oke, 5-nya Bapak keluarkan. Karena kalau Bapak masukkan lagi nanti 5x pangkat 3. 8-nya mana Pak? 8-nya Bapak ubah jadi 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Lalu yang ini yang di bawah atau penyebutnya 4 ini Bapak ubah jadi 2 pangkat 2. Kenapa Bapak ubah seperti ini? Karena kalau kita perhatikan bentuknya ini X pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Dan bentuknya ini ada merupakan bentuk aljabar, di mana bentuk aljabarnya adalah yang ini A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Demikian juga yang pangkat 2. Mungkin yang pangkat 2 kalian tidak asing dengan bentuk seperti ini. Yang pangkat 3 mungkin agak asing ya. Sudah? Nah, lalu bagaimana ini? Di mana A-nya ini jadi X, B-nya ini siapa? 2. Bisa kita jabarkan, maka akan menjadi bentuknya seperti ini. 5 kali A-nya itu X, B-nya 2, berarti A kurang B, X kurang 2. Sudah? A kuadrat, tadi siapa? A-nya X, berarti X kuadrat. Kalikan aja AB, A-nya tadi X, B-nya 2, berarti 2X. Sudah? Ditambah B-nya 2, dikuadratkan, berarti 4. Itu dia. Bisa sampai sini nak. Yang ini selang-seling, kalau Bapak bilang ini bahasanya selang-seling yang pangkat 2. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Boleh Bapak buat ini A tambah B kali A kurang B? Boleh. X tambah 2 kali X kurang 2? Boleh. Karena kan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Berlaku sifat komutatif. Tukar tempat boleh nak, karena pada perkalian ya. Nah inilah dia. Rupanya ada yang sama nak. Kalau kita perhatikan X kurang 2 sama X kurang 2 coret, maka akan menjadi seperti ini. Tinggal kita ganti aja X-nya ini jadi 2. Maka akan kita peroleh bentuknya, kita substitusi lagi, kita coba lagi. Apakah kita jumpa lagi 0 per 0? Nah kita masukkan seperti ini bentuknya. Maka hasilnya adalah 60 per 4. Nanti kita peroleh hasilnya 60 per 4. 60 per 4 rupanya berapa? 15. 15 ini kan nggak 0 per 0. Maka inilah solusi dari limit 5x pangkat 3. Limit 5x pangkat 3. Ini 5x pangkat 3 ya nak. 5x pangkat 3. Tiba-tiba muncul ini salah penulisan nih ya nak. 5x pangkat 3 dikurang 40. Bukan ini ya nak. Dibagi dengan x kuadrat, bawa coret 2-nya, dikurang, ini kurang ya, 4. Maka hasilnya adalah 15. Sampai di sini bisa ya. Itulah kita akal-akali. Nah langkah ketiga itu dengan cara merasionalkan. Apa itu rasional? Rasional itu perkalian sekawan atau lawan. Contoh seperti ini. Bapak buat ini limit x kuadrat ditambah 2x dibagi dengan akar x. Coba kita substitusi. Ingat langkah pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi.
Dimana substitusi berarti ganti X-nya dengan pendekatan berapa? X-nya ini pendekatannya adalah 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dibagi dengan akar 0. 0 kuadrat itu 0, 2 kali 0 itu 0, 0 tambah 0 itu 0, dibagi dengan akar 0 itu 0. Maka bentuk tak tentu juga kita jumpa. Nah, ya kan? Bentuk tak tentu juga kita jumpa. Nah, langkah selanjutnya gimana Pak? Langkah selanjutnya setelah kita jumpa bentuk tak tentu, ingat nak, rasional ini sama tujuannya dengan faktorisasi. Apa itu? Mencari unsur yang sama sehingga bisa kita coret-coret tadi. Paham ya? Nah, biasanya pada rasional contoh soalnya itu berbentuk akar. Jadi kalau ada bentuk akar contoh soalnya kebanyakan digunakan dengan cara merasionalkan perkalian sekawan atau lawan. Nah, kalau yang ini berarti boleh Bapak kalikan dengan sekawan. Ini dinamakan perkalian sekawan karena sama gitu. Sekawan namanya. Berarti yang kita carilah ini. Berarti kalau yang ini Bapak buat hasilnya bentuknya seperti ini, di mana akar X dikali akar X itu kan X. Hilang akarnya. Lalu coba kita masukkan lagi. Rupanya kalau kita perhatikan di sini nak. Di sini kan sama-sama punya X. Boleh Bapak keluarkan? Boleh. Berarti X dikali X tambah 2. Ternyata ada unsur yang sama kan? Yaitu coretlah si X. Maka hasilnya 0 ditambah 2 dikali akar X. Kita coba lagi yuk. 0 ditambah 2 dikali akar 0. Ganti X nya jadi 0 ya. Rupanya akar 0 ini 0 dikali berapa aja hasilnya 0. Maka 0 adalah hasil dari soal limit X kuadrat ditambah 2X per akar X. Karena 0 ini, ingat nak, 0 bukan sama dengan 0 per 0. 0 tidak sama dengan 0 per 0. Paham ya? 0 per 0 tadi bentuk tak tentu. Kalau 0 aja hasilnya. Paham ya? Merupakan angka ini. Sampai di sini bisa? Nah, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, kita masukkan dulu. Awalnya kita substitusi. Kita ganti X-nya jadi 0. Rupanya 0 per 0. Rupanya bentuk tak tentu. Sudah? Ternyata berarti harus kita gunakan dengan cara soalnya ini bentuk akar. Yuk kita kalikan dengan, perhatikan, lawannya. Dimana lawannya ini sama ya, sama seperti ini ya. Lawannya kalau di sini kurang, maka di sini tambah. 3 tambah, ini juga 3 tambah. Oke, bisa. Kalau di situ kurang, itulah namanya lawan. Maka biar kenapa Pak kita buat seperti itu? Biar kita jumpa nanti kalau ini kan dikali. Biar kita jumpa nanti bentuk tak tentu. Biar kita jumpa nanti itu bentuk dari aljabar. Kalau yang ini kita perhatikan 2x kuadrat dikurang 5x, Bapak keluarkan si x-nya. Sudah. Kalau yang ini A dikurang B, boleh ya Bapak bikin sini ya. Ini A dikurang B, ini A dikurang B dikali, buka kurung kan dari kali, A ditambah B. Kira-kira ada yang ingat nggak bentuk apa? A kurang B kali A tambah B. Apa hasilnya? Iya, apa nak? A kuadrat dikurang B kuadrat. Siapa A? Si 3, berarti 3 kuadrat. Berapa? 9. Dikurang, kalau lebih dari 1 pakai tanda kurung ya nak. Dikurang buka kurung, B-nya siapa? Akar 9 ditambah X. Dikuadratin, berarti akarnya hilang. Supaya jumpa bentuk seperti ini. Nah, itulah maksudnya dikalikan dengan lawannya. Bisa kira-kira sampai di sini? Kalau paham sampai di sini supaya bisa kita matikan unsur yang sama-sama kita bagi. Kalau bisa sampai di sini, Bapak minta like-nya biar kita lanjut nih. Bisa kira-kira sampai di sini, nak? Oke, terima kasih ya. Nah, pelan-pelan ini sudah Bapak buat permudah seperti ini. Nah, rupanya kalau kita masukkan, Bapak masukkan minnya ini ke dalam, karena buka kurung ini, Bapak mau keluarkan buka kurungnya. Berarti 9 kurang 9 kan? 9 kurang 9 boleh Bapak coret? Boleh. Habis. Apa yang tinggal? Jadi min X nanti yang tinggal. Maka yang tinggal adalah min X. Yang di atas tetap ya. Rupanya X sama min X. Unsur yang sama. Sama boleh dong dicoret. Maka yang di bawah nanti hasilnya adalah min 1. Nah, coba nih. Kita coba lagi nih. Kita substitusi yuk. Kita ganti X-nya jadi berapa nak?
Iya, 2x kurang 5 dikali 3 ditambah 9 tambah akar x. X-nya kita ganti aja dari 0 lagi pendekatannya. Apakah kita jumpa 0 per 0? 2 dikali 0 itu 0. Min 5, berarti min 5. Yang ini min 5 ya. 3 ditambah akar 9 ditambah 0 akar 9. Akar 9 3, 3 tambah 3 6. Berarti min 5 kali 6 per min 1. Min 5 kali 6 itu min 30 dibagi min 1, hasilnya adalah 30. Bukan 0 per 0 lagi nak. Paham sampai di sini ya? Gampang ya? Cari unsur yang sama. Tujuan faktor dan rasional cari unsur yang sama. Gampang sekali. Awalnya dengan cara substitusi. Kita lihat yang ketiga seperti ini. Limit akar x kurang akar 5 dibagi dengan x kurang 5 dikali x tambah 5. Kalau kita substitusi kira-kira ini 0 per 0 nggak? Coba dilihat. Kalau kita substitusi x-nya dulu, ini 0 per 0 nggak? Bentuk tak tentu nggak kalau kita substitusi? Ayo bantu bapak. Ganti x-nya jadi 5. Berarti akar 5 kurang akar 5. Ya kan? Dibagi dengan 5 kurang 5. Awalnya substitusi dulu nak. Dikali akar 5 ditambah akar 5. Akar 5 kurang akar 5 ini 0. 5 kurang 5 ini 0. Dikali ini aja pasti 0. Maka bentuk tak tentu yang kita jumpa. Ya kan? Nah, rupanya berarti bukan solusinya. Jadi kita gunakan dengan cara kita perhatikan. Ini merupakan bentuk akar. Berarti kita kalikan dengan lawannya mana? Lawannya ini, yaitu akar x di sini kurang akar 5. Maka kita buatlah di sini apa? Akar x tambah akar 5. Bisa ya? Maka ini akar x ditambah akar 5 dikali akar x tambah akar 5 kan boleh bawa bikin pangkat 2. Ya kan? Karena ini A dikali A. Ini anggap A, berarti ini A. Berarti A kuadrat. Kalau yang ini bentuknya ini, berarti A kurang B kali A tambah B. Apa itu tadi? A kuadrat dikurang B kuadrat. Dimana A-nya itu akar X dikuadratkan berarti X. Sudah? Yang ini akar 5 dikuadratkan menjadi min 5. Akar 5 dikuadratkan menjadi 5, di sini min berarti min 5. Bisa ya sampai sini? Rupanya jumpa unsur yang sama. Coret dong. Maka hasilnya adalah 1 per akar X ditambah akar 5 kita kuadratkan. Inilah hasilnya. Coba kita ganti lagi yuk. Apakah X-nya nanti jadi 0 per 0? Yuk. 1 per akar 5 ditambah akar 5 itu 2 akar 5. Dikuadratkan. Berarti hasil dari limitnya ini adalah 1 per 2 kuadrat 4 akar 5 kuadrat 5. Karena hilang akarnya 4 kali 5 itu 20. Maka inilah hasilnya. Bukan 0 per 0 lagi. Paham ya nak? Dengan cara memfaktorkan. Kita lihat kepada yang berikutnya. Yang ini. Nah kira-kira kalau kita faktorkan, kita awalnya kita substitusi dulu ya nak. Nah kira-kira kalau bapak substitusi hasilnya ini 0 per 0 atau gimana? Kira-kira hasilnya berapa? 0 per 0 ya. Kalau kita ganti. Paham maksud bapak ya kalau kita ganti? Nah di sini 2 ditambah 2. Sudah? Kalau kita ganti dulu nih, 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 akar 4. Akar 4 itu berapa? 2, bapak buat di sini 2. Dikurang yang ini x-nya ganti 2. 3 dikali 2 berarti 6 dikurang 2 berarti 4. Akar 4 berarti 2. Ini aja udah 2 kurang 2 udah 0 ya nak. Sudah? Yang ini 5 kali 2 10 dikurang 1 9. Akar 9 ini 3. Dikurang 4 kali 2. Ganti kali 2 ya. 8 tambah 1 9. Akar 9 3. Berarti 3 kurang 3. Berarti 0 per 0 ini. Kira-kira paham ya maksud bapak? Paham ya? Lalu bukan solusi karena bentuk tak tentu. Maka gunakan dengan cara merasionalkan. Kita kalikan dengan ininya. Maka akan kita jumpa bentuknya A kurang B dikali A tambah B. Dimana A-nya ini adalah akar X tambah 2 dikuadratkan berarti X tambah 2 nanti. Dikurang B-nya ini akar 3X dikurang 2 dikuadratkan hilang akarnya. Sudah? Nah yang ini kan berarti yang ini kali yang ini. Kan sama itu. Ini kali ini. Paham ya? Nah
sekarang kita perhatikan X dikurang 3X, Bapak masukkan 3X nya, min 3X berarti min 2X ya. 2 dikurang 2 berarti 2 tambah 2 berarti min 2X ditambah 4. Nah, per ini tetap Bapak tulis. Nah yang ini kita perhatikan, kalau kita masukkan lagi 2 nya ini, yuk kita masukkan lagi yuk, coba kita masukkan min 2 dikali 2 kan nanti bentuknya seperti ini, min 2 dikali 2 ditambah 4, 0 per 0 juga rupanya kalau kita masukkan. Maka kita gunakan dengan rasionalkan sekali lagi. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi kan kalau kita masukkan X-nya ini 2, coba kita masukkan lagi yuk. X-nya ini jadi 2, berarti min 2 dikali 2. Sudah, min 2 dikali 2 ditambah 4. Sudah, 5 kali 2 dikurang 1 dikurang akar 4 kali 2. Ganti aja X-nya ini jadi 2. Ditambah 1. Yang ini gak mau Bapak bahas. Kita perhatikan dulu ini. Min 2 dikali 2 itu min 4 ditambah 4 kan 0. Setelah kita masukkan lagi nih, kita substitusi lagi. Paham ya? Nah, kemudian 5 dikali 2. 5 kali 2 itu 10 dikurang 1 akar 9. Akar 9 3. Ini 3. Bapak buat di sini. Ini 3. Oke, ini 3 dikurang ini juga 3. 4 kali 2 kan 8 tambah 1 9. Akar 9 juga 3. Berarti kan masih 0 per 0. 3 dikurang 3 0. 0 dikali ini berapapun ini tetapnya hasilnya 0. Karena 0 dikali berapapun bilangannya hasilnya 0. Maka kan ini masih jumpa kita bentuk apa? Bentuk tak tentu, 0 per 0. Maka langkah selanjutnya boleh kita lakukan rasional lagi. Di mana yang akan kita rasionalkan adalah bentuk yang ini. Kita perhatikan di sini. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Kalau misalnya berarti kan Bapak faktorkan lagi. Yang mana yang Bapak faktorkan? Yang ini. 5X dikurang 1 dikurang akar 4X tambah 1 ini. Kita rasionalkan aja sekali lagi yuk. Maka akan kita peroleh hasilnya lawannya aja. Kita kalikan dengan lawannya. Maka hasilnya akan kita peroleh akar 5X dikurang 1 ditambah akar 4X ditambah 1. Sampai sini bisa. Maka kita akan jumpa lagi nih bentuk A kurang B dikali A tambah B. Dimana ini tadi A nya. Berarti A dikurang B. Ini A ditambah B. Kan begitu kan? Maka kan yang menjadi A nya akan kita kuadratkan. Yang jadi B nya kita kuadratkan. Mana dia Pak? Yang A nya ini kan akar 5X kurang 1. Dikuadratkan menjadi hilang akarnya. Demikian juga si B hilang akarnya. Sampai di sini bisa ya. Lalu bagaimana? Kita perhatikan kalau kita proses 5X dikurang 4X. Bapak masukkan ini min 4X ya. 5X dikurang 4X berarti X. Ya kan? Min 1 dikurang 1 berarti min 2. Berarti X kurang 2 ini nanti. Bisa sampai di sini X kurang 2. Maka kita peroleh di sini X kurang 2. Lalu bagaimana Pak? Tadi kata Bapak merasionalkan itu mencari unsur yang sama sehingga bisa dicoret-coret. Iya ya, benar. Tapi kalau kita perhatikan, kita tatap lagi lebih fokus, lebih dalam bentuk yang ini. Kita tatap lagi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Maka kita akan jumpa di sini. Boleh Bapak keluarkan min 2 supaya ada unsur yang sama. Di mana min 2 karena di sini ada 4. Sama, ada 2 juga di dalamnya ini. Merupakan faktor 2. Faktornya ini kan 2. Boleh Bapak keluarkan. Maka min 2 buka kurung X dikurang 2. Min 2 dikali X itu min 2X. Min 2 dikali min 2 kita masukkan lagi tetap 4. Bahasa ya Nak ya. Bisa Nak. Makanya harus ditatap lebih fokus dan lebih fokus lagi. Sehingga ada unsur yang sama yaitu X kurang 2 dan X kurang 2. Coret aja Nak. Sampai di sini bisa. Maka yang tinggal adalah ini. Dimana coba kita ganti lagi X nya ini jadi 2. Dimana akan kita ganti akar 5 kali 2 dikurang 1. Ini ada X. Ini kita ganti X nya. Udah. Ini kita ganti X nya. Sudah. Yang ini kita ganti X nya. Oke. Yang ini kita ganti X nya. Ini. Paham ya? Maka akan kita peroleh ini akar 9 itu 3. Ini akar 9 juga 3. 3 tambah 3 berarti min 2 kali 3 tambah 3. Yang ini akar dari 2 tambah 2 4 berarti 2. Akar dari ini akar 4 juga berarti 2. Berarti min 2 kali 3 tambah 3 per akar 2 tambah per 2 tambah 2 ya Nak. Nggak ada lagi akarnya ya. Nah sekarang ini berarti min 2 dikali 6. Min 2 kali 6 berapa? Iya min 12.
Min 12 dibagi 2 tambah 2, 4. Min 12 dibagi 4 berapa nak? Iya benar, min 3. Inilah hasil dari limit yang ini tadi soalnya. Sampai di sini paham kira-kira? Kalau paham Bapak minta like-nya biar kita lanjut kepada soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir sama-sama kita kerjakan. Oke, paham kira-kira sampai di sini nak? Oke, terima kasih buat yang lebih ada yang belum paham. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya kepada soal berikutnya. Nah, kita perhatikan di sini soal berikutnya nak, soal yang terakhir. Dimana soal yang terakhirnya adalah ini. Coba kita ganti dulu X-nya ini jadi berapa? 1 ya. Berarti akar 1 kuadrat tambah 3, akar 4 ini. Akar 4 itu 2. 2 dikurang 1 dikurang 1 berarti 0. 0 per yang ini 1 dikurang 1 kuadrat 0 juga. 0 per 0 itu bentuk tak tentu, benar sekali. Maka kita bisa gunakan kerjakan secara ini. Ini kita tulis ulang sama dengan setelah kita substitusi bentuk 0 per 0 juga Pak. Kayak mana caranya? Begini nah, kita buat dulu yuk X mendekati 1. Yang ini Bapak kita lihat-lihat, tatap lebih dalam lagi nak soalnya. Tatap lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, maka kita jumpa akar. Berarti kalau Bapak buat 1 kuadrat, kita akan jumpa bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti boleh Bapak ubah, A-nya itu 1, B-nya itu X. Berarti 1 kurang X. Berarti boleh Bapak buat di sini 1 dikurang X. Kemudian 1 tambah X. Kalau Bapak bilang ini bentuknya bentuk selang-seling namanya. Ganti-gantian. Nah, kemudian Bapak mau kalikan dengan akarnya kan ini berarti kita merasionalkan. Berarti kita kalikan dengan lawannya, yaitu akar X kuadrat ditambah 3. Kalau di sini kurang, ini kurang, sudah. Berarti yang itu Bapak bikin tambah. X tambah 1. Yang di bawah juga per akar X kuadrat ditambah 3 tambah X tambah 1. Sampai di sini bisa ya. Maka kita jumpa ini. A kurang B kali A tambah B. Berarti boleh kita satukan A kuadrat dikurang B kuadrat. Siapa A nya? Ini akar X kuadrat tambah 3. Siapa B nya? X tambah 1. Berarti ini boleh kita ubah jadi limit. Sebentar ya. Limit X mendekati 1. Ini jadi X kuadrat ditambah 3 dikurang B kuadrat. B kuadratnya ini X ditambah 1 kuadrat gitu. Per ini tulis ulang aja lagi nak. 1 dikurang X, 1 ditambah X dikali, karena dikali berarti kali akar X kuadrat ditambah 3 ditambah X ditambah 1. Seperti ini dia. Nah rupanya kita ingat nak, kita jabarkan coba ini nak. Kita tatap lebih dalam lagi soalnya. Ini X kuadrat ditambah 3. Ini X tambah 1. Kita punya bentuk X tambah 1 atau A tambah B kuadrat. Kalian ingat nggak A tambah B kuadrat kalau kita jabarkan jadi apa? A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Maka A-nya ini kan bentuknya seperti ini. Berarti boleh dikurang, buka kurung dulu ya. Karena kita belum masukkan minnya. A kuadrat berarti X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Per. Pelan-pelan kita buat. 1 dikurang X, tulis ulang. 1 ditambah X. A kali akar X kuadrat ditambah
3 ditambah X ditambah 1. Sampai sini bisa ya, pelan-pelan kita buat. Nah kemudian sama dengan, nah kita lihat di sini, nah X kuadrat dikurang X kuadrat. Kalau Bapak keluarkan ini minnya, berarti min X kuadrat. Min X kuadrat Bapak masukkan ke sini, rupanya mati lah ini. X kuadrat dikurang X kuadrat, habis ya. Paham? Berarti yang ini 3 dikurang 1. Kesini langsung Bapak bikin dulu. Berarti 3 dikurang 1, berapa itu? 2. Berarti boleh Bapak tulis limit. Kalau belum kita substitusi, masih kita tulis limitnya. Berapa tadi? 2 ya. 3 dikurang 1. Kemudian yang ini Bapak masukkan min 2X, berarti dikurang 2X. Ini hasilnya nah. Sampai di sini bisa ya. Yang ini kita tulis ulang lagi nih. Nah, capek ditulis ulang kita ini nah. Dikali 1 dikurang X dikali 1 ditambah X kali akar X kuadrat ditambah 3 ditambah X ditambah 1. Sampai sini bisa ya. Nah rupanya bentuknya ini boleh kita ubah jadi limit X mendekati 1. Duanya Bapak keluarkan. Kalau kita tatap lebih dalam lagi, nah lebih dalam dan lebih dalam, duanya boleh Bapak keluarkan. 2 buka kurung 1 dikurang X per 1 dikurang X kali 1 ditambah X kali akar X kuadrat ditambah 3 ditambah X ditambah 1. Ini ada kurungnya satu lagi ya. Ini dia. Ada yang sama? Ada. Yang mana yang sama? Yaitu 1 dikurang X. Boleh kita coret. Nah, 1 dikurang X. Maka hasilnya adalah ini. Maka kita tinggal ganti nilai X-nya ini jadi 1. Berarti kalau sudah kita ganti, kita tulis lagi limitnya nah, menjadi seperti ini. 2 per 1 ditambah 1. Ini 1. Berarti 2. Sudah? Dikali akar yang ini 1 kuadrat, berarti 1 ditambah 3 4 diakarkan 2, berarti akar 4. Gak usah bawa tulis lagi ya akar ya, 2 ya. Paham ya dari mana duanya ya? Oke, terima kasih ya. Nah sekarang kita perhatikan di sini bentuknya. Berarti yang ini ditambah, yang ini ganti lagi jadi 1 tambah 1 berarti 2. Boleh ya. Inilah hasilnya. Nah kita tinggal sederhanakan. 2 per 2 tambah 2 4. 4 kali 2 8. Berarti 2 per 8. Hasilnya adalah 1 per 4. Sampai di sini bisa ya. Inilah mengenai limit fungsi aljabar. Ada yang mau ditanyakan, Bapak minta on cam terlebih dahulu biar kita akhiri pembelajaran hari ini. Paham kira-kira sampai di sini mengenai limit fungsi aljabar? Awalnya dengan substitusi, rasional, atau faktor. Nah, udah paham ya mengenai fungsi aljabar. Kalau paham minta like-nya biar kita akhiri pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih buat kita semua. Tetap semangat, salam sehat, dan terima kasih banyak atas partisipasi dari kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.